pembiasaan di sekolah ya. Iya, betul. Dan mungkin bisa juga Ibu menggiatkan dari lewat program lain di sekolah, misalnya ada kelompok belajar begitu, komunitas belajar begitu ya. Jadi nantinya bisa ada refleksi dan evaluasi begitu ya Bu ya. Iya, jadi menurut Ibu contoh program seperti apa yang bisa mengcover ataupun bisa membebaskan anak-anak dari pergumulan kita seperti ini? Kalau dari saya mungkin besok kita akan membahas kembali program sekolah yang sebetulnya sudah kita laksanakan, tetapi mungkin itu belum konsisten Bu. Contohnya pembiasaan 5S. Oh iya, Ya, pagi ya. iya yang pagi hari itu terutama mungkin kemarin itu di sekolah sudah dilaksanakan, tetapi belum maksimal. Nah mungkin itu akan saya angkat ketika nanti ada rapat pembahasan di awal tahun ajaran baru ini Bu. Terus yang kedua mungkin dengan kita menyisipkan ketika kegiatan upacara, ya. Ketika amanat dari Bapak Ibu guru mungkin kita bisa menyisipkan yang berkaitan dengan karakter siswa begitu Bu. Yang ketiga mungkin berkaitan dengan keyakinan kelas itu kita laksanakan dengan lebih maksimal ya atau lebih konsisten lagi. Dan sebagai guru kelas karena kita setiap hari bertemu dengan siswa, rencananya saya ingin tentunya menyelipkan pendidikan karakter di situ Bu. Bukan hanya di pembelajaran PPKN, tetapi mungkin di semua pembelajaran. Walaupun mungkin di materi itu tidak ada, tetapi mungkin bisa diselip-selipkan supaya anak selalu mengingat. Ya luar biasa programnya sudah terencana ya Bu ya, dari segi dengan kolaborasi tempat sejawat ataupun kebiasaan di dalam kelas itu sudah luar biasa, sudah apa ya, tertata dengan rapi gitu. Sama diminum Bu. Ya, biar enggak itu ya. Biar tadi berbicara terus. Makasih loh Bu Rina. Ya. Sama menghela nafas dulu ya. Iya memang PR kita itu sekarang banyak ya terkait hal ini, dan tadi Bu Nela juga sudah menceritakan programnya. Tentunya semakin lama itu pun ketika kita menghadapi yang sama itu ada pergerakan lain yang mungkin bisa dilakukan selain 5S, upacara ataupun mengintegrasikan ya pendidikan karakter, itu sungguh luar biasa. Terus menurut Ibu kira-kira untuk rentan waktunya gitu pelaksanaannya itu akan mulai kapan begitu, dan mungkin lebih terorganisasi langkah-langkahnya ya, jadi nanti bisa berkolaborasi dengan teman sejawat bisa langsung terlaksana dan pastinya konsisten ya Bu ya. Iya. Betul sekali Bu Rina. Jadi memang karena ini momennya mungkin momen yang pas ya Bu di tahun ajaran baru, mungkin di minggu pertama besok kita akan melaksanakan rapat ya mengenai program sekolah dan lain sebagainya. Di situ minggu pertama itu akan kita sampaikan, dan setelah kita sampaikan mungkin Bapak Ibu guru dengan segala macam usulan-usulannya setelah kita sepakati nanti segera kita laksanakan Bu. Terutama karena minggu pertama itu kan masih MPLS. Nah di situ kita bisa selipkan ketika sedang kegiatan MPLS mengenai karakter siswa di situ Bu. Kemudian setelah MPLS berakhir, mulai program pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan kegiatan-kegiatannya, sesuai dengan waktu alokasi waktunya ya Bu ya. Kita langsung laksanakan itu mungkin Bu. Langsung gas gitu langsung ya. Gas Bu. Terus komunikasi dengan orang tua juga ingin saya jalin lebih erat begitu Bu. Karena orang tua itu mungkin kalau kita berikan informasi mengenai kegiatan siswa di sekolah atau perkembangan siswa di sekolah, mungkin beliau merasa bahwa oh ini berarti anak saya begini-begini di sekolah, kalau di rumah bagaimana, mungkin kita bisa memantau bersama-sama Bu. Gitu. Iya, bagus sekali ya Bu Nela, sudah terencana setelah MPLS langsung gas kita melakukan ini ya program-program, karena nanti kalau kita lengah sedikit pastinya juga akan terputus programnya ya Bu ya. Dan saya tertarik dengan pembicaraan komunikasi dengan wali murid Bu. Itu akan dilaksanakan dengan model bagaimana? Apakah melewati grup yang ada ataukah secara intens pribadi antar wali murid dan guru atau bagaimana? Jadi yang sudah dilaksanakan itu baru melalui WA Bu. Tapi kita sebetulnya ingin melaksanakan program-program yang mungkin bisa bonding ya antara wali murid dengan
guru dan siswa di sekolah, Bu. Tetapi mungkin itu belum apa ya, kita belum melaksanakan sebelumnya dan mungkin saya bisa mengangkatnya di sekolah. Kalau yang sudah saya laksanakan itu dengan wali murid melalui grup WA, kemudian pertemuan yang rutin itu ketika kita menerima wali murid itu menerima Rapot ya. hasil ya Bu, hasil pembelajaran atau hasil rapot ya dari siswa ketika pertemuan wali murid di akhir tahun begitu. Dan mungkin itu bagi saya itu sebetulnya kurang ya, rasanya itu kurang ya Bu ya. Mungkin dari Bu Rina ada apa ya, ada inspirasi Iya. mengenai itu yang bisa saya laksanakan Bu. Iya, jadi memang tadi pembicaraannya baru lewat grup WA ya, Iya. di mana kita hanya bertukar teks tanpa bertatap begitu ya. Iya, betul. Jadi kemungkinan yang disampaikan Bu Nela tadi juga perlu digali lebih rinci lagi tentang angan-angan. Oh, tentunya waktu pengambilan rapot itu sangat terbatas, sangat Terbatas limit, di sekali. mana kita tidak bisa face to face dengan antar wali murid, membicarakan perkembangan, dan Bu Naila pun sudah merasakan hal itu. Mungkin juga Bu Naila sendiri memiliki gagasan nantinya akan seperti apa supaya ada bonding. Iya, bonding. Itu mungkin selain lewat grup WA, mungkin ada gagasan lain terkait dengan pertemuan wali murid dan guru. Mungkin kegiatan pertemuan antara wali murid dan guru itu bisa dilaksanakan rutin ya Bu ya. Iya. Kita agendakan rutin, misalnya 2 bulan sekali begitu kita adakan pertemuan dengan wali murid yang berkaitan dengan perkembangan siswa. Tapi itu nanti saya sampaikan dulu di rapat apakah itu bisa disetujui oleh Bapak Ibu guru dan kepala sekolah atau belum. Iya. Karena memang gagasan yang sangat luar biasa ya Bu ya, di mana memang pertemuan itu memang dibutuhkan oleh guru dan orang tua sehingga mereka bisa membicarakan perkembangan murid baik dari segi intelektual ataupun sosial emosional mereka ya. Nantinya kalau misalnya hanya pengambilan rapot, mengambil terus sudah gitu sepertinya tidak ada apa ya, chemistry gitu ya, tidak ada chemistry antara guru dan orang tua. Jadi nantinya akan menyusun program seperti ini ya Bu ya. Jadi dari segi di dalam kelas tadi Ibu sudah merencanakan tentang gerakan 5S, terus menyisipkan amanat tentang pendidikan karakter di upacara, kemudian menyusun kesepakatan kelas, serta mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran, kemudian berkolaborasi dengan guru mapel terkhusus agama terkait dengan pembentukan karakter. Itu yang di dalam kelas itu sudah program yang luar biasa, terlebih nantinya ketika Ibu sudah melaksanakan bonding tadi ya, kalau bisa kita sebut parenting gitu ya, mungkin ya Bu ya, parenting 2 bulan sekali, itu mungkin dari segi orang tuanya juga merasa, wah ini kesempatan saya supaya saya tahu bagaimana anak saya dan bagaimana proses pembelajarannya, baik itu secara intelektual ataupun sosial mereka ya, karakter mereka, itu sudah sangat luar biasa Ibu. Jadi memang nanti sudah terencana dan bisa dibicarakan dengan kepala sekolah begitu. Dan menurut Ibu, ini pertanyaan yang mungkin menjadi PR nantinya, tantangan ya, tantangan-tantangan dalam pelaksanaan ini yang mungkin sudah muncul di benak Ibu apa sebelum kita melakukan pergerakan ini ya, kita pasti bersedia dengan tantangan yang harus kita hadapi atau antisipasi. Iya, betul sekali Bu Rina. Tantangannya yang paling utama itu ya komunikasi itu Bu. Menjalin komunikasi dengan rekan sejawat dan warga sekolah terutama, dan kemudian kepada orang tua dari siswa itu. Bagaimana kita bisa memberikan apa ya, informasi atau menyampaikan program dengan baik tanpa apa ya, tanpa kita misalnya menggurui, atau tanpa kita misalnya mewajibkan, mengharuskan dan menimbulkan kesadaran dalam diri wali murid, terutama itu Bu, komunikasi bagaimana penyampaian yang harus kita susun ya, supaya wali murid memahami tujuan dari program-program kita begitu. Iya, bagus sekali ya Bu Naila ya, memang tantangan tertinggi kita adalah komunikasi, strategi komunikasi yang efektif, yang efisien gitu. Betul. Jadi dari pembicaraan kita ini ya, sambil diminum enggak apa-apa Bu? Iya Bu. Ya sudah panjang lebar dan akhirnya sudah mulai berlabuh ke titik terang gitu ya. Sudah mulai mencahaya. Menurut Bu Naila bagaimana perasaannya sekarang ketika tadi mengatakan bahwa ada sedikit permasalahan, dan kemudian setelah beberapa pembicaraan kita, bagaimana perasaan Ibu setelah merancang semuanya tadi? Tentunya saya lebih lega ya Bu, karena saya bisa menceritakan permasalahan yang saya hadapi kepada Bu Rina, berbagi apa ya,
malah berbaginya permasalahan. Tapi dengan harapan kita bisa menemukan solusi dan Iya. saya sudah mulai tercerahkan ini apa-apa yang harus saya laksanakan Iya. ke depannya, Bu. Terima kasih, Bu Iya. Rina. Ini sangat membantu sekali untuk saya bisa menemukan gagasan. Iya, saling belajar ya Ibu ya. Tentunya saling belajar dan saling melengkapi. Jadi ketika dua orang berkumpul akan apa ya, idenya itu akan lebih valid gitu ya. Mungkin apalagi kalau lebih nantinya ketika melakukan diskusi dengan teman sejawat mungkin akan muncul program-program lainnya Iya, betul. yang ya dalam rangka untuk mengatasi pendidikan budi pekerti itu. Dan saya juga merasa senang bahwa Bu Naila sudah mengeluarkan ide yang luar biasa dalam pelaksanaan ataupun apa ya, solusi permasalahan ibu baik dari segi di dalam sekolah ataupun nanti keluar sekolah gitu ya. Dan pastinya kita akan konsisten dalam waktu ya Bu ya. Jadi nantinya setelah MPLS itu akan melaksanakan hal ini dan mungkin minggu depannya lagi mungkin kita bisa bertemu kembali mungkin ya Bu ya. Iya, betul sekali. Mungkin nanti minggu depannya saya bisa memberikan informasi ya kepada Bu Rina ini Bertukar bertukar begitu. pikiran lagi ya. Ini sudah saya laksanakan Bu, mungkin begitu. Iya. Dan alhamdulillah mungkin bisa ada perubahan gitu Iya. harapannya Bu. Iya. Pasti Iya. selalu Bu. Nanti Iya. harapannya saya bisa penyelesaian ini bisa berjalan. Iya betul Ibu. Jadi supaya semuanya lebih baik dan berjalan dengan baik begitu. Mungkin ada hal lain yang ingin Bu Naila sampaikan terkait dengan pembicaraan kita hari ini? Kelihatannya sudah cukup Bu. Terima kasih. Iya. Sudah mendengarkan keluh kesah saya ya. Iya. Mengenai Saling permasalahan berbagi begitu ya. Saling ya Bu ya. Berbagi praktik baik mungkin ya Bu Betul ya. betul iya. Supaya kedepannya apa-apa yang menjadi kerentek ya permasalahan bisa kita selesaikan bersama Bu. Matur sangat. Iya, sama-sama Ibu, selamat berusaha dan pastinya tetap berpikir positif supaya nantinya berjalan dengan baik dan konsisten. Hasilnya juga akan menyenangkan untuk kita dan sekeliling kita. Gitu ya Bu ya. Terima kasih untuk pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Bu Rina. Pirang menit. Kayaknya wis 2 menit kalau kayak 10 menit.